Tidak ada pertikaian di dalam Islam sebenarnya. Namun demikian, di tengah-tengah umat Islam masih banyak hal-hal yang diperselisihkan oleh kita. Maka inilah yang saya sendiri sulit untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap gerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah Habibi Salam alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng Ketua GAI Cabang Purwokerto ingkang kawula hormati sak anakipun, sak keluarganipun, dumateng para hadirin ingkang rawuh wonten ing kesempatan mereka. Alhamdulillah kula saged macaha bersilaturahmi kalian keluarga Purwokerto. Mugi-mugi pepanggihan kita menika saged nambahi wontenipun keyakinan bilih wonten gerakan Ahmadiyah niku nggih tesi wonten patire nggih. Nggih. Jadi wonten kancane wonten sanes daerah. Niki perkenalan kula niku Purbalingga ingkang carane jane sih dituakaken tapi ajanan pun mboten teng napa-napa. Tapi karena tua dadi dituakaken ngaten niku tok. Tapi jane pun mboten bisa napa-napa ngoten niku wonten gerakan ngoten niku. Nah, wonten ing mriki kawula diparingi setunggaling wekdal minangka kangge pindah silaturahmi perkenalan ingkang kula aturaken nggih menika kula menika saking keluarga Purbalingga Pater Imam Suwardi nggih niku pun mboten suwe niku teng Purbalingga jane tapi nggih Purbalingga saniki mboten napa mboten macet ngoten niku nggih. Nah, wonten mriki kawula dipun paringi wekdal minangka satu kehormatan. Nah, dene kawula menika namung supados napa maringi sesuluh napa iftitah ingkang penting wonten ing mriki namung kok menawi mangke menapa ingkang kawula aturaken menika kirang nuju pranut mateng penggalih panjenengan sami kawula langkung rumiyin nyuwun agung mengsih samuga pangapuntenipun karena keterbatasan kula piyambak. Dene ingkang perlu wonten ing situasi menika terutama bagi gerakan Ahmadiyah yang mestinya harus masih ingat masa-masa lampau pada saat Ahmadiyah itu sepertinya dianggapnya hal-hal yang nyeleneh sama hal-hal yang ya, katakan saja orang umum menurut mereka. Jadi kira-kira antara lain yang saya renungi ini menika bagaimana kita sebagai keluarga gerakan Ahmadiyah di dalam mensikapi ajaran-ajaran yang dianggap sesat dan penghinaan-penghinaan yang muncul di tengah-tengah umat Islam. Ini menurut saya, menurut kula nggih, niki hal-hal sing jangan sampai dilupakan.
Jangan dilupakan. Permasalahan tuduhan-tuduhan tentang kesesatan yang ada di dalam tubuh Gerakan Ahmadiyah dan penghinaan-penghinaan yang sebenarnya di dalam Islam itu sebenarnya harusnya tidak ada. Sebab apa? Kalau kita baca di dalam surat Asy-Syura ayat 15, surat 42 surah ya. Surat 42 ayatnya 15. Di situ sebenarnya di antara kita itu tidak ada pertikaian. Tidak ada pertikaian di dalam Islam sebenarnya. Namun demikian di tengah-tengah umat Islam masih banyak hal-hal yang diperselisihkan oleh kita. Maka inilah yang saya sendiri sulit untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap Gerakan Ahmadiyah. Apakah seharusnya dengan perbedaan pendapat, dengan sedikit mungkin yang dikatakan sampai kepada perbedaan akidah, apa sebenarnya umat Islam harus saling menghakimi? Saling menghakimi. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran secara keseluruhan, apalagi kalau secara keseluruhan, secara sebagian saja, kita sebenarnya umat Islam tidak ada pertikaian atau perselisihan di dalamnya. Sebab di situ Allah dengan menyatakan, buat kamu adalah amalmu, buat aku adalah amal. Lana a'maluna walakum a'malukum. Adapun di antara kita terjadi suatu perbedaan atau mungkin jelas suatu kekeliruan atau kesalahan di dalam penilaian-penilaian secara agama, tugas orang-orang yang mengerti di dalam hukum Islam, aturan-aturan Islam, itu sebenarnya tugasnya adalah untuk memberi peringatan. Bisa dilihat di dalam surat An-Naml, surat 6 ayatnya 69. Di situ menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu tidak ada tanggung jawab kepada siapapun kecuali hanya supaya memberi peringatan. Ingat-ingat itu surat 6 ayatnya 69. Kalau tidak salah. Jadi inilah yang selalu kami renungkan di dalam diri saya sendiri terhadap kita harus mensikapi atau terhadap hal-hal yang terjadi dari anggapan kesesatan dan penghinaan-penghinaan yang dilontarkan kepada kita. Sebenarnya kita orang yang tahu, orang yang takwa itu sebenarnya sudah tingkatan para alim ya. Jadi orang yang disebutkan di situ orang yang takwa adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang ilmunya sudah tinggi. Sudah tinggi. Yang harusnya mereka merasa bahwa dirinya itu tidak supaya mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain, tapi tugasnya adalah memberi peringatan. Seperti tersebut dalam surat 27 ayatnya 92. Di sini ada Quran ya. Itu ya. Di situ. Surat 27 ayatnya 92. Jadi surat 6 ayatnya 69. Nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran seperti apa sebenarnya tugas-tugas mereka yang mungkin pada tingkatan sebagai warasatul anbiya, para alim sebagai warasatul anbiya dengan pengakuan-pengakuan mereka,
yang mestinya harus tahu bahwa tugasnya itu seperti apa di dalam menghadapi permasalahan di tengah-tengah umat Islam yang beragama Islam. Nah, inilah saya kadang-kadang merasa menyayangkan umat Islam yang sudah meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang tiada keraguan sedikit pun atas kebenarannya, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab kebenaran yang sudah sempurna. Namun demikian, kadang-kadang kelihatan orang-orang yang sudah tahu, boleh dikata hafidh terhadap Al-Quran, tapi dalam mempraktikkan, mewujudkan di dalam tindakan-tindakan di dalam Islam itu masih banyak yang bersimpangan, tidak selaras dengan Quran. Nah, saya kira itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Jadi sebenarnya di antara kita jangan dalam satu tubuh, walau bukan satu tubuh atau bukan ideologi Islam Ahmadiyah misalnya, itu sebenarnya tidak ada pertikaian. Surat 42 ayatnya 15. Dan sebagai kewajiban daripada orang-orang yang tahu tentang kesalahan-kesalahan orang lain hanyalah sebagai pengingat atau sebagai juru ingat. Surat 6 ayatnya 69. Termasuk seperti Rasulullah sendiri itu adalah sebagai juru ingat, dan bagaimana Rasulullah dalam menghadapi kesesatan yang ada di dalam umatnya. Lihat surat 27 ayatnya 92. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai satu himbauan atau sebagai bahan renungan untuk bagaimana kita berjalan di tengah-tengah umat Islam untuk bisa mendapat ridho Allah. Saya kira kurang lebihnya mungkin hanya ini saja. Apabila hal ini kurang tepat dalam situasinya, kami mohon maaf. Jika itu adalah satu kebenaran, memang Allah itulah yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Jadi kalau apa yang saya katakan itu adalah keliru, itu adalah karena keterbatasan daripada saya. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.